Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Syabana, nomor absen 16 dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah itu fakta dan opini, ciri-ciri fakta dan opini, serta kata apa yang menunjukkan fakta dan opini. Simak video berikut. Yang pertama, apakah itu fakta dan opini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Sementara opini merupakan pendapat, pikiran, dan pendirian. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan pernyataan yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya. Kalimat yang berisi fakta merupakan kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, suasana yang benar-benar terjadi dan objektif. Sedangkan opini merupakan sikap, pandangan, atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta dan kebenarannya relatif, karena dipengaruhi unsur pribadi yang bersifat subjektif, baik berupa pertika atau saran-saran. Opini juga disebut dengan pendapat atau argumentasi. Yang kedua, ciri-ciri fakta dan opini. Untuk ciri-ciri fakta sendiri, yang pertama ada kebenarannya dapat dibuktikan dan diverifikasi oleh siapapun. Data yang disajikan akurat dan tepat, bersifat objektif, atau tidak memihak siapapun. Secara umum dapat menjawab pertanyaan 5W1H. Informasi diperoleh dari kejadian yang nyata. Dapat berupa pernyataan atau angka-angka. Sedangkan untuk ciri-ciri opini sendiri, yang pertama ada kebenarannya belum dapat dibuktikan. Yang kedua, bersifat subjektif. Yang ketiga, pernyataan pada opini bersifat saran, gagasan, nasihat, pendapat, atau argumen pribadi. Bersifat spekulatif atau mengira-ngira, data kurang akurat, mengandai-andai, dan biasanya menggunakan kata atau frasa seperti mungkin, saya kira, jika, kalau, dan sebagainya. Terakhir, kata apa yang menunjukkan fakta dan opini. Yang pertama, fakta. Biasanya dalam fakta terdapat data yang jelas terhadap suatu peristiwa. Dapat berupa bilangan statistik, tanggal dan waktu kejadian, ataupun hal lain yang telah terverifikasi kebenarannya. Contoh, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus terakhir pada 2010 mencapai lebih dari 237 juta jiwa. Yang kedua, kata yang bersifat objektif. Contohnya berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga pada 2015 meningkat sebanyak 9% dibandingkan pada tahun 2014. Untuk opini, yang pertama, kata yang mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Contohnya, Kapolsek menduga ada pihak yang sengaja membakar ruko-ruko di daerah Tenggarang tersebut. Yang kedua, ada kata yang bersifat subjektif atau hanya menurut salah satu pihak saja. Biasanya menggunakan kata menurut saya atau saya yakin, dan sebagai ketiga, menggunakan kata-kata yang bersifat relatif. Kata-kata yang bersifat relatif contohnya paling, lebih, agak, ataupun biasanya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.